Untuk bisa hidup di zaman yang serba cepat dan penuh persaingan, memang dibutuhkan banyak skill atau keahlian jika tidak ingin terpinggirkan. Salah satu skill atau keahlian itu adalah pandai membaca pikiran, baik pikiran sendiri ataupun pikiran orang lain. Banyak orang beranggapan bahwa membaca pikiran itu merupakan sebuah pekerjaan yang sulit, padahal sebenarnya sejak kecil kita telah berlatih untuk belajar membaca pikiran seperti yang telah dijelaskan pada video sebelumnya. Banyak manfaat yang akan diperoleh jika kita mau mempelajari dan memahami pikiran seseorang yang tampak melalui ucapan, verbal, ataupun melalui bahasa tubuh, non-verbal. Apa saja manfaat yang dimaksud? Ini dia penjelasan selengkapnya. Mengetahui karakter orang lain. Salah satu tujuan utama dalam membaca pikiran adalah bisa memahami karakter, baik karakter diri sendiri ataupun karakter orang lain. Tiap orang terlahir dengan karakter masing-masing dan tidak akan pernah ada yang sama. Inilah unik dan hebatnya ciptaan Tuhan. Sekalipun mereka anak kembar identik, pasti karakternya berbeda. Ada yang mudah marah, ada yang ramah dan pemaaf, ada yang cerdas dan lincah, ada yang suka pamer, ada juga yang egois dan maunya menang sendiri. Itu semua bisa diketahui bila kita bisa membaca pikiran. Memudahkan dalam berinteraksi. Manusia adalah makhluk sosial. Ia akan selalu bersinggungan dan berkecimpung dengan orang lain. Itu artinya, ia akan selalu berinteraksi dengan orang lain. Kunci utama kesuksesan dalam berinteraksi adalah adanya komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik mustahil akan tercipta bila kita tidak bisa membaca pikiran orang lain yang tampak melalui lisan ataupun bahasa tubuh. Melancarkan kerjasama dan negosiasi. Keberhasilan sebuah kerjasama dan negosiasi banyak ditentukan oleh adanya kesepahaman dan pengertian di antara para pelakunya. Kita harus mengetahui apa yang diinginkan oleh rekan dan mitra kerja kita, begitu pula sebaliknya, sehingga akan terjadi sinergi. Salah satu hal yang harus dikuasai agar bisa mengetahui apa yang dibutuhkan oleh rekan dan mitra kerja adalah bisa membaca pikirannya. Apalagi saat terjadi sebuah negosiasi, mustahil akan didapatkan sebuah kesepakatan bila kita tidak bisa menguasai keadaan, kurang bisa mengendalikan diri, maupun kurang peka terhadap keinginan mitra kerja. Hubungan bertambah harmonis. Hubungan harmonis merupakan cerminan dari pasangan yang bisa saling memahami dan mengerti satu sama lain. Untuk mendapatkan pemahaman dan pengertian yang baik, harus ada kemampuan membaca isyarat verbal dan non-verbal dalam komunikasi. Dengan saling memahami dan mengerti, maka potensi salah paham akan bisa diminimalisasi. Seumpama ada kekurangan pun akan cenderung saling memaklumi dan saling menyadari. Bila semua komponen tersebut bisa dipenuhi, maka hubungan yang harmonis bukanlah hanya menjadi sebuah mimpi. Agar cepat menemukan dan menyelesaikan masalah. Sebuah masalah timbul biasanya diawali karena adanya salah paham. Salah paham bisa terjadi karena tidak adanya kemampuan membaca isyarat bahasa verbal dan non-verbal. Kemampuan membaca isyarat tidak muncul karena tidak adanya kemampuan untuk membaca pikiran, baik pikiran sendiri maupun pikiran orang lain. Inilah rentetan atau skema yang mungkin bisa digambarkan sebagai alur munculnya permasalahan. Saat kita bisa membaca pikiran kita sendiri, maka kita akan mudah menyadari segala kekurangan dan kelebihan yang kita miliki. Sebaliknya, dengan mengetahui pikiran orang lain, maka kita juga akan bisa mengetahui segala kekurangan dan kelebihannya, sehingga rasa saling memaklumi akan mudah tercipta. Misalnya secara tidak sengaja Anda mengatakan sesuatu perkataan yang tidak mengenakan teman. Secara spontan ekspresi wajahnya berubah dan menunjukkan ketidaksenangan. Karena paham dan sadar ada perkataan Anda yang salah, Anda pun langsung meminta maaf kepadanya. Dengan begitu, masalah akan bisa diminimalisasi. Membantu percepatan karir. Seringkali seseorang terhambat karirnya karena ada ketidakcocokan pikiran dan perasaannya dengan atasan. Seorang atasan cenderung menyukai bawahan yang mempunyai ide dan gagasan yang sama, bisa memperbaiki dan selalu menghadirkan kreativitas baru. Saat kita tahu betul mengenai karakter,
watak dan kepribadian atasan, maka akan dengan mudah kita bisa mencuri hati dan perhatiannya. Dengan begitu, secara tidak langsung, kita telah membuka potensi atau pintu kesuksesan dalam berkarir. Apalagi bila kita sudah dekat sekali dengan atasan, tanpa perlu berpikir panjang, pasti atasan akan dengan segera merekomendasikan kenaikan karir kita. Walaupun hal semacam ini kurang objektif, namun itulah kenyataan yang sering terjadi dalam kehidupan ini. Tidak hanya terjadi di negara miskin atau berkembang saja, tetapi juga terjadi di negara-negara maju yang ada di Eropa dan Amerika sekalipun. Memudahkan untuk evaluasi diri. Dengan mempunyai kemampuan membaca pikiran orang lain, seseorang akan dengan mudah bisa memahami berbagai kepribadian dan sifat yang berbeda-beda. Ia juga akan bisa mengetahui keinginan ataupun harapan yang dimiliki oleh seseorang. Dengan begitu, ia bisa mengetahui latar belakang atau sebab dari seseorang terkadang bertindak lembut, ramah, suka memberontak, dan marah. Selain menambah wawasan keilmuan, tentunya juga akan semakin memudahkan kita untuk mengevaluasi diri sendiri. Dan manfaat terpenting dari semua itu adalah kita bisa mengambil segala hal yang baik dan membuang segala hal yang buruk, hingga akhirnya kita akan menjadi seorang pribadi yang lebih baik. Mempunyai banyak kawan. Orang yang pandai menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan orang lain cenderung akan lebih disukai dalam pergaulan. Untuk bisa menjadi pribadi dengan kemampuan menyesuaikan diri dan adaptasi yang baik, pastinya dibutuhkan kemampuan membaca pikiran yang tersirat secara verbal maupun non-verbal. Pribadi yang disukai dan cenderung menyenangkan dalam pergaulan, pastinya akan banyak orang yang mau menjadi teman atau kawannya. Untuk jaga diri, orang yang berniat baik maupun yang jelek pasti akan mengirimkan sebuah isyarat baik melalui lisan atau bahasa tubuhnya. Bila secara lisan belum terlihat, biasanya bahasa tubuhnya akan menunjukkan gerak-gerik yang mencurigakan. Misalnya, saat berada di pasar ada orang yang selalu memerhatikan Anda, gerak-geriknya pun mencurigakan. Bila bisa membaca bahasa tubuhnya dimulai dari mata, ekspresi wajah, gerak tubuh, dan bahasa nonverbal lainnya, maka Anda akan dengan mudah tahu bahwa ia seorang penjahat atau bukan. Dengan begitu, Anda akan bisa mengambil sikap antisipasi terhadapnya, sehingga Anda akan aman dari seseorang yang berniat jahat kepada Anda. Terima kasih sudah menonton video ini. Bantu kami dengan subscribe agar channel ini terus berkembang. Sampai bertemu di video selanjutnya.